Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil badi'il hadi la bayani mahyi'ir rasyad. Assalatu wassalamu ala habibil mustafa Abul Qasim al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma. Puji syukur milik ilahi Rabb, salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada kekasih Rabb. Pada video pembelajaran kali ini atau pada perkuliahan kali ini, saya ingin menjelaskan apa itu sekuler, kemudian upaya atau prosesnya yakni sekularisasi, dan pahamnya apa itu paham sekulerisme. Ada seorang sejarawan, filosof, dia juga sebenarnya pendeta dari Harvard University, Harvey Cox namanya. Beliau mengatakan bahwa sekularisasi itu proses pemisahan dari hal yang sifatnya gaib menjadi hal yang sifatnya realistis atau konkret. Kalau kemarin minggu lalu kita sudah belajar tentang modernisme, yang mana adanya perubahan dari pola irasional kepada pola rasional. Nah, sebenarnya sekularisme ini titik tolak atau yang mengakibat atau kemunculan paham ini lahir dari modernisme. Jadi olah pikir yang kemudian mengesampingkan olah hati, ini yang kemudian mengakibatkan seseorang jatuh pada level atau disebut dengan atau dirinya disebut sebagai sekuleris, orang yang sekuler. Sekuler itu sendiri, kalau kita lihat dari sisi terminologis,
Sekuler itu sifat yang memisahkan antara kehidupan duniawi dengan kehidupan ukhrawi atau kehidupan yang sifatnya gaib. Kemudian saya kasih contoh. Sebelum nanti kita masuk kepada pandangan-pandangan dari pemikir-pemikir Islam, baik itu Nurcholish Madjid, kemudian ada juga Said Qutb juga bicara tentang apa itu sekularisasi. Tadi sekuler itu sifat-sifat yang memang memisahkan antara dunia dengan agama. Saya kasih contoh. Orang yang menumpuk harta tidak tahu bagaimana memanfaatkan harta itu dengan baik, ini sudah masuk ke dalam kategori orang yang sekuler. Yang lebih ekstrim lagi, orang yang tidak percaya adanya agama, adanya hari akhir, atau pada titik puncaknya yakni ateis, orang yang tidak percaya agama, inilah raja dari raja sekuler. Sedangkan sekularisasi yakni sekali lagi upaya atau proses yang memisahkan antara unsur-unsur keduniaan dengan unsur-unsur agama. Saya kasih contoh sekularisasi upaya ini. Ada orang yang kemudian menganalisis gerakan sholat dan dia hanya memahami pure gerakan sholat tersebut sebagai olahraga, gerak tubuh, ruku, sujud hanya bagian dari
olahraga. Nah, proses analisis inilah disebut juga sebagai sekularisasi. Sedangkan sekularisme ialah paham, sekali lagi, paham yang kemudian tidak mempercayai atau bahkan sekali lagi memisahkan, tidak ada korelasinya antara dunia dengan hal-hal yang sifatnya duniawi dengan hal-hal yang sifatnya ukhrawi. Jadi manusia setelah hidup di dunia ini kemudian selesai, tidak ada episode, tidak ada kehidupan setelah dunia ini. Tidak ada. Saya mencoba untuk masuk ke analisis yang disampaikan oleh Cak Nur atau Nurkhalis Majid. Teman-teman juga bagus jika ingin mengikuti kajiannya, ada Nurkhalis Majid Society. Bagus sekali tulisan-tulisan beliau, dan ini yang unik, bahkan banyak sekali para pemikir, para tokoh agama yang kemudian mempertanyakan atau mempersoalkan pemikiran dari Nurkhalis Majid tentang sekularisasi dan sekularisme. Jadi Nurkhalis Majid mengatakan bahwa sekularisasi itu yes, sedangkan sekularisme itu no. Kenapa beliau sampai beranggapan demikian? Ini bukan tanpa analisis dan bukan tanpa kajian. Sekularisasi ini sekali lagi upaya. Kata beliau, sekularisasi itu upaya untuk menduniakan nilai-nilai dunia dan mengakhiratkan nilai-nilai akhirat. Apa maksudnya ini? Lebih dalam lagi, beliau menjelaskan bahwa jasad ini atau tubuh kita ini ketika Allah lahirkan kita di dunia ini, ya tubuh kita sendiri ini sifatnya duniawi. Tubuh kita ini fana. Tubuh kita ini ada batasnya. Tubuh kita ini akan hancur menjadi tulang belulang. Jadi proses atau sekularisasi itu
sah-sah saja ketika kita mempercayai proses ini. Tapi untuk paham sekulerisme ini Nurcholish Madjid mengatakan tidak untuk sekulerisme. Karena sekulerisme itu akan mendekatkan seorang pada ketidakpercayaan terhadap agama atau ateisme atau orang yang ateis. Saya lanjutkan lagi. Ada juga kalau teman-teman baca, ada sosiolog dan juga politikus nasional Turki, dia namanya Ziya Gökalp. Beliau yang pertama kali mempopulerkan atau memperkenalkan kata sekuler di dunia Islam. Menurutnya menjadi perlu kita manusia memisahkan antara masalah ibadah, keyakinan, dan muamalah. Kenapa menurut Gökalp ini perlu? Karena memang di Turki sendiri ada sistem khilafah yang di-manage oleh seorang khalifah, pemimpin tertinggi dalam spiritual. Ada sultan atau kesultanan Turki Utsmani yang hanya memanage atau mengatur hal yang sifatnya keduniaan. Jadi menurutnya kaum muslimin sendiri harus sadar dalam tata kelola kehidupannya ada yang harus ada pemisahan tata kelola. Jadi seorang khalifah di Turki mengelola atau membuat kebijakan-kebijakan tentang keberagamaan. Sedangkan kesultanan polisinya ini hanya kemudian berada pada teritorial kenegaraan. Ruang lingkupnya itu saja. Misalnya urusan
pajak ya, pajak ke negara. Urusan zakat, sodako urusan akhirat. Membayar zakat jangan kemudian mengaitkan dengan keinginan berkembangnya negara. Dan tentu oleh para tokoh atau oleh para pemikir, khususnya juga Nurcholish Madjid, pemisahan ini juga tidak seluruhnya benar. Mengapa demikian? Karena kalau kita lihat lagi, telaah lebih dalam, bukankah menjaga tanah air atau rasa cinta negara ini bagian dari tuntunan beragama, mana Allah kemudian menjadikan kita khalifatullah fil ard, menjadi wakil Allah di bumi ini untuk kemudian dikelola. Bangsa ini diatur dengan baik, hutannya, masyarakatnya. Ini kemudian perlu untuk diperlakukan searif mungkin. Jadi sebenarnya ketika kita membayar pajak, pajak itu digunakan untuk aspal jalan, bukankah ketika kaum muslimin yang berangkat dari rumahnya menuju masjid, bukankah dia menginjakkan kakinya di aspal? Nah, sebenarnya bisa atau menjadi hal yang niscaya kebernegaraan kita ini adalah wasilah untuk kebahagiaan ukhrawi kita, untuk menjadi hal yang sifatnya akhirat. Saya coba lanjutkan lagi. Ada Richard Hahn dalam bukunya itu The Role of Religion in a Changing World. Dia mengatakan bahwa keinginan untuk memiliki rumah tangga yang baik, seperti adanya kulkas, ini implikasi dari
sekulerisasi. Coba keinginan untuk memiliki keluarga atau rumah tangga yang baik, sakinah, mawaddah, warahmah, dengan keinginan adanya kulkas yang sifatnya duniawi ini bagian dari sekularisasi. Tapi lihat poinnya. Ingin rumah tangga yang bahagia, yang tenang, yang tentram. Ini juga bagian dari sekularisasi sebenarnya. Jadi kita lihat lagi implikasi dari atau tujuan dari proses itu. Jadi ini kan sekularisasi ini kan hanya proses saja. Ya, kita lihat goal tertingginya itu berada pada dimensi apa, berada pada ranah apa. Ini sekali lagi menarik yang dikatakan oleh Richard Hahn dalam bukunya The Role of Religion in a Changing World. Teman-teman sekalian yang budiman dan yang saya banggakan, terakhir saya ingin menyampaikan pemikiran dari ulama atau filosof terkemuka di negeri Mesir, yakni Sayyid Qutb. Paham sekulerisme atau sekulerisme ini merupakan bangunan struktur kehidupan tanpa dasar agama. Di sekulerisme ini paham atau pandangan yang membangun kehidupan masyarakat tanpa dasar agama. Tadi sekali lagi kembali kepada orang yang ateis. Dan sebenarnya katakan oleh beliau itu sekulerisme bertentangan dengan Islam itu sendiri. Bukankah kemudian kita dalam Islam disyaratkan untuk bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Dan ini ikrar keberagamaan, ikrar Islamnya seseorang. Wa asyhadu tentu harus dilengkapi dengan kesaksian kepada Rasul Muhammad SAW sebagai kekasih atau manifestasi Allah di muka bumi ini. Jangan sampai kita termasuk orang yang kemudian
mengelola kehidupan kita ini tanpa ada implikasinya terhadap keberagamaan kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.